memuji Tuhan. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tara, teman anak raja. Selamat tahun baru teman-teman. Wah, untuk menjalani tahun yang baru ini, kita perlu pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus? Dengarkan cerita kakak ya. Seorang petani tinggal di daerah yang sering terjadi badai salju yang sangat kencang dan tebal. Pastinya saat terjadi badai, semua orang tinggal di rumah. Tetapi terkadang ketika badai salju datang, ada hal-hal yang harus dikerjakan atau diurusi si petani di ladangnya. Setiap kali si petani akan ke ladang dalam badai salju,
ada hal aneh yang dilakukan si petani, yaitu si petani mengikat pinggangnya dengan tali panjang yang di ujung tali satunya terhubung atau diikatkan ke rumahnya. Aneh ya, padahal ladangnya ada dekat di depan rumahnya. Ternyata adik-adik, hal yang aneh dilakukan petani ini sebenarnya adalah hal pintar yang akan menyelamatkan jiwa si petani. Karena badai salju yang tebal akan membuat penglihatan petani sangat terbatas. Tidak bisa melihat sekitarnya karena terhalang hujan salju dan kabut tebal. Sehingga si petani akan kehilangan arah untuk pulang ke rumahnya. Bahkan bisa malah menjauhi rumahnya dan tersesat. Dan ini sangat berbahaya. Si petani bisa mati kedinginan di tengah badai salju. Nah, hal buruk ini sekarang tidak akan terjadi karena tali yang terikat di tubuhnya menghubungkan si petani dengan rumahnya. Sehingga petani dapat pulang dengan selamat. Hanya tinggal mengikuti tali yang ujungnya terikat ke rumahnya. Adik-adik, cerita ini menggambarkan kehidupan kita. Si petani adalah diri kita, rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang adalah cobaan atau masalah yang kita harus hadapi. Sangat penting saat kita menjalani hidup kita, menghadapi masalah-masalah kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang panduan atau petunjuknya telah diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-terang bagi jalanku." Alkitab yang adalah firman Tuhan berisi kebenaran, kesaksian, perintah, ajaran, teguran, dan hikmat sebagai pedoman atau petunjuk untuk hidup kita. Dari firman Tuhan atau dari Alkitablah kita tahu mana yang benar, yang baik, yang harus, dan Tuhan ingin kita lakukan. Mana yang salah atau dosa yang harus kita hindari, dan bagaimana cara kita diselamatkan dan masuk surga, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini menebus dosa manusia di kayu salib. Semua ada tertulis di Alkitab. Firman Tuhan juga adalah pedang roh, yaitu senjata yang Tuhan berikan untuk kita melawan iblis dan dosa yang selalu ditawarkan iblis. Seperti saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Alkitab juga berisi janji Tuhan, penghiburan, kebahagiaan buat hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan hidup kita. Jadi, adik-adik baca terus Alkitabnya ya. Baca renungan hariannya yang akan menuntun hidup kita sepanjang tahun ini dan tahun ke tahun berikutnya, dan membuat hidup kita terus terhubung dengan Allah. Seperti tali yang menyelamatkan si petani, demikian juga firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, datanglah seorang perwira dengan rendah hati memohon kepada Tuhan Yesus. "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Adik-adik, perwira ini sangat baik hati, memperdulikan kesembuhan hambanya. Kita harus contoh perwira ini, bukan hanya memperhatikan keluarga kita saja, tetapi juga memperhatikan suster atau pembantu atau karyawan kita di rumah. Lalu Tuhan Yesus yang baik berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tak disangka
Perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Aku sendiri seorang bawahan," artinya dia taat kepada atasannya. "Dan di bawahku ada prajurit yang akan mentaati setiap perintahku." Lagi-lagi perwira itu menunjukkan kerendahan hatinya dan sangat hormat menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuan atau atasannya. Dan dahsyatnya, dia memiliki iman yang sangat kuat. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan minta didoakan, didatangi, ditumpang tangan, dipegang badan yang sakitnya, baru merasa yakin dan puas. Tetapi perwira ini punya iman yang istimewa. Perwira ini sangat percaya perkataan atau firman dari Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Jadi tidak perlu Tuhan Yesus datang, tidak perlu Tuhan Yesus pegang, cukup dengan firman-Nya pasti sembuh. Dengan kata lain, perwira ini percaya kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi jarak. Tuhan Yesus pun heran dan kagum dengan iman perwira yang bukan orang Israel atau Yahudi ini. Lalu Tuhan Yesus memujinya. "Tidak ada iman sebesar ini pada orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu, detik itu juga sembuhlah hambanya. Wow, dahsyat luar biasa. Kuasa dari firman Tuhan seperti kita tahu saat Allah menciptakan alam semesta, dunia dan isinya. Juga hanya dengan firman, maka semuanya jadi. Firman Tuhan itu berkuasa bukan hanya untuk menyembuhkan dari penyakit tubuh atau masalah-masalah di dunia ini saja, tetapi firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita dari penyakit dosa. Sehingga kita bisa hidup kekal masuk ke sorga karena percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang penulis dalam waktu yang berbeda-beda. Sekitar antara 1600 tahun. Walaupun demikian, karena penulis diilhami atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Alkitab berisi nilai kebenaran yang teruji. Banyak nubuatan ratusan tahun sebelumnya terjadi secara detail dan tepat. Isi Alkitab tidak saling bertentangan. Semua intinya sama, menceritakan keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 21b. "Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Adik-adik, ayo baca terus Alkitab, hafalkan ayat-ayatnya dan jadilah pelaku firman, yaitu taat melakukan firman Tuhan. Saat kita dalam masalah, sedih, sakit, atau apapun, Roh Kudus akan menolong. Ayat-ayat firman itu akan muncul di ingatan kita, memberi petunjuk, menguatkan, menghibur, menyembuhkan. Saat kita tergoda melakukan dosa atau diserang iblis, kita ingat firman Tuhan dan lawan dengan kuasa firman. Firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan. Sekarang, ayo kita berdoa. Roh Kudus, Roh Kudus, bantu saya bantu saya agar setia membaca dan melakukan firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Biarlah firman Tuhan memimpin hidup saya sepanjang
sepanjang tahun ini, dan dan seterusnya. seterusnya. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, sekarang kita akan membuat pembatas buku seperti ini untuk menandai sampai mana kalian sudah membaca buku. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas putih atau kertas lipat berwarna apa saja, lalu kertas berwarna pink dibuat seperti ini. Lalu lem kertas atau double tip dan spidol berwarna hitam, dan siapkan gunting kertas. Lalu kertas pink tadi dibentuk pita seperti ini, lalu dibuat lingkaran membentuk hidung dan dibentuk telinga. Kertas putih tadi kita lipat menjadi 2 segitiga, lalu kita lipat lagi menjadi segitiga seperti ini. Lalu kita buka kembali seperti ini. Lalu kita ambil di bagian kertas ujungnya dan dilipat di ujung seperti ini. Lalu kita lipat di bagian satunya ke dalam seperti ini. Lalu kita lipat lagi ya, yang satunya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan lipat satunya seperti ini. Lalu kita ambil dan kita masukkan seperti ini. Nah, lalu yang satunya lagi kita lipat lagi ya adik-adik. Jadi seperti ini. Dan dibuka kembali dan kita masukin kembali ke sini. Nah, jadi seperti ini. Kakak sudah membuat mata dan kumisnya. Lalu kita tempelkan. Selesai. Nah, adik-adik bisa membuat yang lain seperti ini. Sekian ibadah online hari ini. Jadilah pelaku firman dan baca terus renungan hariannya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and share ya. Tuhan Yesus memberkati. Tada!